Halo Sobat Revenge dan Sepur Lover, selamat datang di serial Balai Sepur Lintas, di mana saya akan berusaha membuat sarana perkeretaapian menjadi miniatur model yang bisa kalian nikmati. Dan selamat datang di episode ke-10. Oke sob, selamat datang di episode yang telah ditunggu oleh banyak orang ya. Iya, akhirnya episode 10 dari Balai Sepur Kertas telah hadir. Yaitu adalah episode tentang MCW dari 301 dan 302 ya. Dan kayaknya apa ya? Kayaknya ya, saya nggak bisa mengklaim bahwa ini 100%, tapi kayaknya ya 95% lengkap lah, dari segi liverynya lengkap semua menurut saya. Tapi kalau menurut kalian ada livery yang kurang, silahkan diberitahu biar nanti bisa langsung direvisi ya. Oke, biar nggak terlalu panjang lebar, mari kita langsung aja terjun ke reviewnya. Dan apa ya, nanti link downloadnya itu agak beda, karena yang biasanya langsung direct link pakai G Drive, tapi ini sekarang linknya berbeda ya. Nanti dijelaskan sekalian untuk cara downloadnya juga. Oke, langsung aja. Yang pertama kita review adalah ini ya, 301. Nah, ini MCW 301. Ini model tahun 1976 ya, 1976. Pengkodaannya masih seperti ini. Tuh, buram. Nah, ini MCW 301020. Ini ada tulisan gerbang kertas susila. Ini ada bagian bagian depan. Wajah bagian depannya itu enggak terlalu beda sama MCW ya. Hanya bagian ininya aja yang beda. Apa sih namanya? Bagian kewacernya ya, bumpernya ya. Bagian bumpernya aja yang beda. Untuk bagian kupu-kupunya sama, mukanya sama, penempatan pintu tengah, kaca dibelah sama. Dan juga 301 itu enggak ada AC trampesiumnya. Biasanya kan di sini ada AC trampesiumnya ya. Di sini kalau 302 seperti yang ini ya. Nah, ini ada trampesiumnya di sini. Tapi kalau yang 301 itu enggak ada. Ini masih apa ya? Saya kurang tahu nih kalau sistem pendingin yang ada di dalam sini, apakah kipas atau ventilasi aja, saya juga kurang tahu. Oh ya, ini ada yang versi terungkanya juga, penomorannya juga udah beda lagi, seperti ini, KD3 76101. Nah, mumpung lagi dibahas, sekalian saya kasih tahu aja ya, untuk membaca pengkodean kereta MCW itu mudah sulit ya, karena masing-masing depo atau masing-masing era itu beda-beda ya. Kayak misalkan yang pertama ini KD3, artinya K-nya itu kereta dan D-nya itu diesel. Jadi ya sama kayak KD, KL gitu. Kalau KL itu untuk KRL ya, K itu kereta dan L itu listrik. Dan ini nomornya ini dari 1, 2 sampai 3 itu adalah pengkodean kelas ya. Ya pastilah udah pada tahu. Nah, ini dia 76101-nya. Cara membacanya adalah dua angka pertama itu adalah tahun dinas pertama. Seperti ini, 76 berarti 1976. Nah, satu kode di tengah yaitu misalkan ini 1. Nah, di sini ada 2 ya. Lah kok beda? Ya iya, karena modelnya beda. Kalau yang angka tengahnya itu 1, berarti ini model MCW 301. Seperti ini. Dan kalau nomor tengahnya 2, berarti ini adalah model MCW 302, karena memang ini MCW 302. Nah, bisa dilihat kan bedanya, hanya beda di bumper atau kewacer aja, sama secara fisik bagian atas memiliki AC dan ini enggak. Untuk bagian fisik samping itu ya kelihatan sih beda ukuran deh, beda susunan pintu ya. Yang ini 3 pintu per sisi dan ini 2 pintu per sisi. Dan
Dua nomor terakhir adalah pasti kalian sudah tahu ya, itu adalah nomor urut kayak ini 01, berarti ini urut pertama. Nah untuk MC-nya ini adalah kode fiksasi untuk motor car. Kayak misalkan di KRL kan ada TC, ada MC. Itu artinya kan misalkan MC itu motor car dan TC itu trailer car. Jadi ibaratnya kayak lokomotif. TC-nya itu lokomotif dan terbalik. MC-nya itu lokomotif dan keretanya itu TC. Wah, ribet ya. Ya intinya MC adalah kereta bermesin, sedangkan TC hanya kereta trailer atau kereta penumpang pengikut. Jadi gitu aja, gampang kan bacanya. Kalau nanti ada beberapa yang rada beda, tapi sistem bacanya sama aja kayak gini. Ini juga kalau kode MCW-nya ini apa ya, susah juga ya bilangnya. Kayak apa ya, saya untuk pemahaman saya, tapi saya takut salah. Jadi pemahaman saya begini, misal M-nya ini untuk kode fiksasi ya sama kayak tadi MC, jadi M ya kan, jadi dia bermotor atau berpenggerak, jadi kodenya M. Nah yang di tengah ini C, ini berkelas juga, misalkan A, B, dan C. A itu 1, langsung aja, A itu eksekutif, B itu bisnis, C itu ekonomi. Sebentar, saya ada contohnya. Nah ini kan MBW. Nah B nya ini berarti kelas bisnis atau kelas 2. Ini bisa dilihat dari sini, kelas 2. Nah yang di sini ini kelas 3. Jadi C itu ekonomi, B itu bisnis. Jadi penggantian ya hanya ganti nomor aja dari 1, 2, 3 dan ABC. Terus untuk W-nya ini itu adalah kelengkapan dari Westinghouse atau kereta dengan rem Westing ya. Itu pemahaman saya untuk MCW. Tapi kalau untuk yang lainnya saya kurang tahu deh. Bagi mungkin ada ahli MCW di sini, silahkan koreksi aja, nggak apa-apa, karena biar belajar juga sama-sama. Dan dan juga saya sekali lagi, saya nggak mengklaim bahwa ini 100% akurat, tapi setidaknya ini 95% akurat. Karena apa ya, bagian bawahnya itu saya buat jadi simpel banget, kayak ini aja saya bikin sangat simpel gitu, oversimplified. Cuman ada 2, dan MCW nya juga saya simpelin, bagian bawahnya cuman ada 3, ada tangki, ada kompresor, dan ada hidrolik. Hanya 3 ini aja. Aduh, ada ayam. Tapi ini gak akurat ya. Jadi waduh, jadi apa, biar nggak ada yang bilang wah ini nggak mirip. Memang karena tidak 100% akurat. Nah ini ini untuk yang dari 301 dan 302. Ini yang zaman PCK dan Perumka ya. Ini juga PCK, tapi kelas bisnisnya PCK dari 302. Oke. Oh iya, kalau ada yang bingung ini kok ada suara ayam ya, ini saya lagi ada di kebun saya. Ini ada di kebun pinggir kali karena meja saya nggak muat gitu ya. Oke, kita lanjut ke sebentar ya, ini dipindahin dulu. Taruh sini aja. Selanjutnya kita ke mana ya? Selanjutnya kita ke Next aja ya, Next atau Nambo Express ya. Ini apa ya, saya kurang tahu, kayaknya 2006 deh, sekitar 2006. Ada 3, ada ini, dan satu lagi ada ini. Wah, miring sini deh. Nah ini adalah 3 kandidat, 3 anggota dari Next atau Nambo Express ya. Ini apa ya, kadang setahu saya ya, kadang ini berbagi transit dengan ini Depok Express ya. Itu tapi saya nggak buat karena ini juga udah kebanyakan. Yang pertama, wah saya sih nggak tahu susunannya, tapi yang pertama ini aja. Ini ada ininya, ada marking PT Kereta Api Persero. Ini masih PT KA yang divisi Jabotabek. Ini masih zamannya Jabotabek sebelum Depok
memisahkan diri dari Bogor. Setelah itu kan jadinya Jabodetabek. Nah ini sama seperti tadi. Nah ini bedanya ada kode fiksasi seperti BUD. Nah ini BUD-nya ini hanya fiksasi dari depo, seperti BUD itu Bukit Duri, misalkan BOO itu Bogor, atau DP itu Depok. Tapi ini mah nggak terlalu penting ya dalam masalah ini. Kalau perkereta apian asli sih penting, tapi kalau masalah papercraft nggak terlalu. Ini ya seperti tadi, disimpelin sekali, hanya ada 3, hanya ada tangki, kompresor, dan ada hidrolik. Terus juga ini ada apa ya namanya, kopler ya, kupelnya itu berfungsi, bisa dipasang. Ini juga ada penahannya biar gak ketarik. Terus ini ada bordes tambahan, disebutnya apa sih nggak tahu juga sih. Jadi biar karet sambungannya ini nggak nempel ke bodi gitu, nggak nempel langsung ke bodi, jadi nggak biasa-biasa aja gitu. Jadi ada tambahannya sedikit. Terus ya biasa aja. Kalau ini aduh penyok. Kalau ini bagian yang tanpa dasi ya, karena ada beberapa juga yang ada itu bandonya dilepas, jadi seperti ini doang, tapi nggak semuanya. Tapi menurut saya lebih bagus pakai bando sih, biar lebih keren, karena itu termasuk ciri khas. Terus livery selanjutnya ini sama, ini liverinya yang menggambarkan ekonomi, bahwa warna oranye adalah menggambarkan ekonomi, entah kenapa. Tapi memang cakep aja sih dilihatnya, kuning sama oranye. Tampang depan, tampang samping. Terus juga ini yang livery yang berebut sama Kalingkung ya dulu. Tapi Kalingkung akhirnya mengambil inspirasi, tapi dipotong bagian sininya, diputus menjadi blok putih. Kalau ini kan hanya pure biru dan kuning ya. Nah ini bandonya masih ada, lebih cocok pakai bando kan. Oke, selanjutnya kita lanjut, kita ke Kalingkung kali ya, Kalingkung. Oke, ini Kalingkung. Ya satu lagi. Nah ini adalah dari keluarganya Kalingkung. Ini ada, waduh kena air. Nah ini seperti ini, kayak tadi kan BUD ya, Bukit Duri. Nah ini Tegal atau TG, jadi gak terlalu penting-penting amat lah ya. Oke, seperti ini. Dan ada beberapa unit yang depannya mendapatkan karet sambungan seperti ini. Biasanya itu unit kereta tengah ya, tuh. Unit kereta tengah seperti di Pramex itu ada unit kereta tengahnya, bagian belakang sama semua. Nah ini livery yang tadi sempat berebut. Nah walaupun akhirnya yang paling dikenang adalah Kalingkung, karena memang aslinya warnanya cakep, ada kayak glowing gimana gitu. Terus juga yang ini tadi, ini ada ventilasi udara pintunya di sini. Oke, selanjutnya kita ke mana ya? Selanjutnya kita ke Pramex dulu. Pramex kita ada berapa ya? 1, 2, 3. Oh, ada 5 ya. 6. Oh iya nih, ketinggalan nih Kalingkung 1. Ini yang apa ya? Banyak orang bilang livery Pepsodent, tapi saya sendiri nyebutnya livery taring ya, karena ini siluetnya mirip taring. Tapi ya lebih bagus Pepsodent sih, karena memang warnanya kayak Pepsodent. Ini livery, salah satu livery kesukaan saya, dan ini juga liverynya pernah dipakai sama Pramex, tapi kayaknya nggak terlalu lama sih. Aduh tuh. Oke, lanjut kita ke Pramex. Pramex itu ada 5, ada yang ini, terus ada yang ini, dan yang pastinya ada yang ini. Nah sebenarnya ada satu lagi, sebentar. Nah iya, ini dia, gak boleh nih dilupakan. Oke, kita simpan dulu untuk sebentar. Nah yang ini
Ini livery yang mengambil dari livery kelas bisnis dari kereta Argo ya. Sebenarnya cakep sih, cakep lumayan lah. Terus ini ada tangki air dan ini ada toilet. Mantep sih. Terus ini ada Pramex kuning. Walau saya nggak terlalu tahu ini timelinenya kapan dipakainya, tapi saya pernah kayaknya lihat sekali Pramex pakai ini ya, kayaknya mukanya itu polos kuning, nggak ada apa-apa. Ini juga polos, ada versi yang ada logo PT KHI nya, tapi saya nggak rakit, saya rakit yang ini aja, di kanan kirinya sama. Terus nah ini menurut saya yang transit yang ini ya, 3 ini cakep ya kalau dipakai, karena ini menggunakan livery dari kereta ya, livery kesepakatan atau pecut, dan itu lumayan cakep loh. Ini bagian kanan kiri sama aja. Nah ini mulai masuk ke pengkodean baru ya, kayak ini nih. Nah ini pengkodean baru, tapi cara bacanya sama. K2 itu kereta kelas bisnis atau 2, 3 itu penggerak hidrolik, dan 2 itu ya ini MCW 302, dan 21 nya ini unitnya. Selanjutnya cap tipenya digabung jadi di sini SLO yang artinya Solo. Nah, cara bacanya gampang banget kan. Nah ini sama, ini kelas bisnis juga abu-abu. Jadi ingat rel klinik saya kalau ngelihat yang livery ini. Aduh, sama aja, nggak ada bedanya, hanya beda di garis muka ya, yang garis muka yang putih itu menurun ya, menurun, terus atasnya ada logo pas, tapi sisanya sih nggak ada. Dan selanjutnya ini yang ekonomi. Nah ini udah dimodifikasi ya, jadi beberapa dihilangkan kayak ini pintu kabin deh, pintu yang di samping ini, di samping pintu itu dihilangkan, entah kenapa alasannya dihilangkan, saya juga kurang tahu, dihilangkan. Terus juga pintu bordes belakang, jendela bordes belakang juga dihilangkan, dan toiletnya pun dihilangkan. Saya juga nggak tahu kenapa toiletnya dihilangkan, mungkin karena kelasnya ekonomi jadi nggak ada toiletnya, tapi itu alasan yang kayaknya nggak bakal masuk akal deh, dan juga nggak terkesan profesional ya, mentang-mentang ekonomi tapi nggak dikasih toilet gitu. Tapi saya juga nggak tahu sih apa alasannya, mungkin kalau ada yang tahu silahkan aja kasih tahu. Dan ini bagian atasnya, karena toiletnya dihilangkan jadi tangki air dan ventilasi toilet dihilangkan menjadi ventilasi udara. Saya juga kurang tahu alasannya kenapa dihilangkan. Dan kita sampai ke sini, livery legendaris, dan ini livery adalah livery kesukaan saya, karena waktu saya ke Jogja, saya pernah lihat ini, saya langsung wah, itu liverynya sebenarnya mantap, karena hanya satu-satunya livery di Indonesia yang berwarna seperti ini. Karena ya sekitaran magenta, ungu, ataupun pink, dan juga ya warna-warna seperti itu jarang banget dipakai di perkeretaapian. Dan sekalinya saya lihat dan saya langsung wah, ini eksotik sekali. Dan yang membuat saya suka adalah ada siluet wayangnya. Namun saya beritahu bahwa di papercraft saya yang saya buat di unit ini, saya itu kurang tahu wayang yang ada di samping bodi ini siapa. Saya sempat berpikir bahwa itu mungkin Gatot Kaca, tapi saya menampis karena terlihat sangat berbeda, dan ujung-ujungnya saya menggunakan Nakula Lansadewa atau Nakula dan Sadewa, yang adalah mereka itu adik kakak ya. Jadi apa ya, saya takut ini tidak akurat karena wayangnya ini saya milih sendiri. Saya menggunakan wayang Nakula Lansadewa. Jadi mungkin kalian ada yang tahu sejarahnya bisa kasih tahu saya aja, karena saya benar-benar nggak tahu ini wayangnya siapa. Dan akhirnya saya pakai Nakula Lansadewa. Walau terlihat sedikit mirip, tapi ini sangat berbeda. Sisanya biasa aja. Ini ungu janda ya, ada ping-pingnya, cakep. Oke, kita geser
Selanjutnya kita ke aneh ya. Oh iya, ini ada ini kereta ini Medan ada kereta ini yang ada di Divre KD 3 ini, livery yang cukup spesial juga, keren. Karena apa ya, mereka tuh menghilangkan pintu tengahnya tuh dihilangin, sama seperti Patas Bugi ya. Ini pintu tengahnya dihilangin. Saya sih kurang tahu juga ya kenapa dihilangin, tapi kelihatannya cakep, kayak ya kayak kiha dari Jepang. Ini juga toiletnya dihilangkan, diganti kaca bordesnya tanpa ventilasi sama sekali. Terus ini juga, ini yang waktu ini masih di Jabodetabek ya, sebelum dipindahkan tugas ke Jogja. Ini juga liverynya cakep. Rada kompleks bikinnya. Nah ini dia. Ini sebenarnya ada dua, tapi saya saya rakit satu aja. Ada NR01 di Bukit Duri, divisi Jabodetabek. Masih Jabodetabek ya, belum Jabodetabek. Ini liverynya keren loh, karena ada siluet ininya, ada kena air, ada siluet eksis atau eksekutif bisnis, keren. Pintu tengahnya juga dihilangin sama, karena ini emang hanya unit penolong. Selanjutnya ada ini ARS atau Airport Railing System, railway system ya. Ini apa ya, ini saya juga bukannya tidak akurat, tapi ini versi yang lamanya, yaitu waktu pintu masih putih dan atasnya tuh belum dicat biru. Yang terbaru udah dicat biru semuanya, pintu juga biru. Terus ARS-nya sudah diganti menjadi Kedung Sepur, karena ARS-nya ini aslinya adalah untuk ini ya, untuk bandara, tapi karena di sana udah dipakai dengan KRDI atau Kereta Rel Diesel Indonesia buatan PTNK, jadi armada ARS ini ditukar jadi armadanya Kedung Sepur. Ini udah dimodifikasi berat ya, udah beda banget dari misalkan ini udah beda banget dari unit aslinya ya kan. Penyusunan kacanya juga udah beda banget, dan pembangkitnya ditambah lagi di sini, gensetnya tambah lebih banyak. Pintunya penempatannya juga dihilangkan dua sisi sini, terus juga ditambahkan lagi pembangkit di bagian atas. Untuk yang versi Kedung Sepurnya udah ada yang baru, yang logo KAI terbaru juga udah ada di foldernya, jadi langsung dipakai. Nah selanjutnya kita langsung ke sini aja lah. Nah ini ada patas, waduh ini kenapa ini ada patas. Ini dua-duanya kelas bisnis ya, tapi yang ini itu pakai yang embel-embelnya eksekutif. Saya juga nggak tahu kenapa diwarnain biru eksekutif, padahal aslinya kelas 2 ya, kelas bisnis. Ini ada capnya, ada patas. Ini saya lupa ini timelinenya kapan, ini berdua ya, saya lupa timelinenya kapan, tapi itu mereka berdua adalah armadanya dari patas. Nah selanjutnya kita ke Baraya. Nah ini dia, atau Bandung Raya. Ini juga sama seperti yang mana ya, waduh, oh ini dia. Nah ini mereka sama. Nah ini dihilangkan juga, saya juga nggak tahu kenapa alasannya dihilangkan. Toiletnya juga dihilangin kok. Ini adalah Baraya, atau yang disebut Baraya karena namanya itu Bandung Raya ya, keren sih namanya. Terus juga ini ada patas juga, karena patas ini banyak ya liverynya. Ini warna kuning, jadi apa ya, saya nanti saya kasih lihat, ada Power Ranger di sini, ada dari Magico Hibinio ada. Terus waduh lepas ini Susi atau Supor ya. Susi itu Surabaya Sidoarjo dan Supor itu Surabaya Porong. Ini yang unitnya nomor 28 ya, yang dimodifikasi wajahnya. Waduh, jadi yang disebutnya sebagai KRL Delta, KRD Delta ya. Di wajahnya bagian atas dimajukan sedikit.
Saya nggak, ya kurang tahu sih tujuannya untuk apa, tapi terkesannya lebih keren aja gitu. Sama ini juga nggak ada toiletnya, tapi yang ini ada toiletnya. Nah ini ada toiletnya, ini wajahnya merah, dan ini Sushi Support. Ini banyaknya varian wajahnya, karena apa ya, banyak banget referensinya, dan juga emang banyak unitnya, jadi memang banyak varian. Nah yang terakhir kita ke Bumi Gelis. Nah ini adalah unit kesukaan saya. Sebentar, saya punya 3. Aduh, saya simpan dulu ini biar luas. Nah ini saya punya 3 ini. Wah ini memang unit kesukaan saya karena memang liverynya tuh mantep. Yang apa ya, nah ini aja deh. Untuk yang pertama ini ada yang masih belum dimodifikasi ya, belum dimodifikasi berat, masih ada bandonya. Lampunya sudah diganti jadi ya, jadi seperti itu, tapi pintunya masih sama dan masih mempertahankan toilet, dan akhirnya dimodifikasi. Tapi ini beda ya, beda unit, karena Bumi Gelis juga banyak unitnya. Ini ada marking Bumi Gelis, terus juga lampunya, strobonya diganti seperti lampu bis ya, keren. Terus juga pintu tengahnya dihilangin, di sini ada marking Bumi Gelis. Ini ada 07 THB Tanah Abang. Toiletnya pun masih dipertahankan. Lalu di 2011 ini berganti lagi, berganti dinas menjadi patas non AC, patas non AC, dan ini ada tralisnya. Keren ya, ada tralisnya. Di atas jidatnya ada atas non AC, namun bandonya dihilangin, sayangnya. Tapi tetap aja masih sama ornamennya. Ini ada lambang KAI, PT ya, PT KAI. Sini ada papan nama kereta, dan semuanya masih sama. Nah itu dia yang sudah saya buat sendiri. Ini total saya bikin ada 30 unit ya, tapi aslinya tuh setelah saya hitung itu totalnya ada 107 unit. Ya benar, serius, ada 107 unit, dan saya baru bikin 30. Nggak kebayang kalau saya bikin semuanya. Tapi udah ada polanya 107 unit. Kalian bisa download, kalian bisa pilih, terserah kalian yang mana, karena ada banyak 107 unit. Namun di sini saya hanya bikin 30 unit karena capek juga banyak. Dan ya, sesi selanjutnya adalah cara untuk download ya. Kalian bisa ikutin cara-cara berikut. Nah oke sob, kalau udah masuk ke website, kalian tinggal scroll ke bawah sampai ini ada KRD atau DMU. Nah kalian klik tombolnya. Nah ini udah ada di halaman dari kereta rel diesel. Kalian di sini bebas mau pilih untuk paket 1, paket 2, paket 3, atau kalian mau langsung AIO. AIO itu semuanya dalam satu PDF itu jadi satu semua polanya. Total ya ada 100 ya, 100 lebih lah dijadiin di satu PDF. Dan kalau kalian nggak mau ribet, yang gampang adalah G-Drive. Nah, yang gampang adalah G-Drive. Jadi kalian tinggal pilih, terus kalian download. Di sini ada Patas, ada Bumi Gelis, ada Surabaya. Ini Sukabumi ya, iya itu Sukabumi, ada Pramex. Terus ini ada Perumka, ada PJKA, ada Susi, ada Support, ada Baraya atau Bandung Raya, ada Kaligung. Wah banyak, pokoknya banyak. Ini juga udah ada yang terbaru nih, yang SN Bukit Duri. Jadi kalian langsung download aja ya. Sesi selanjutnya adalah sesi ya slideshow, asik slideshow, kenang-kenangan ya. Saya mau rekreasi sedikit kenang-kenangan yang saya miliki dengan KRD MCW ini, karena dulu ya zamannya saya lokalan dari Bogor itu wah asik banget naik mereka. Apalagi kalau misalkan saya ada di kereta tengah, saya masuk di kabin itu wah perasaannya berasa jadi masinis ya. Itu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk di download. Kalau nggak mau di download ya udah nggak apa-apa. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.